Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rani Astrianti dengan NIM 201230110 dari kelas 3 IPAI, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Susi Francisca MPD. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai korelasi kontingensi. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita cari tahu dulu, apa sih statistika itu? Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mencari keterangan dari data yang berupa angka. Statistika juga dapat diartikan sebagai sekumpulan angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel untuk menggambarkan suatu kejadian. Menurut ahli Insinyur Muhammad Iqbal Hasan, statistika adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk data mengenai tata cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari suatu data dalam bentuk angka-angka. Nah, jadi itulah sekilas pengertian mengenai statistika. Jadi sudah tahu kan apa itu statistika? Nah, pada kesempatan kali ini, pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian korelasi kontingensi, fungsi korelasi kontingensi, cara menghitung korelasi kontingensi, dan contoh soal mengenai korelasi kontingensi. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai pengertian statistika. Sekarang kita bahas mengenai pengertian korelasi kontingensi. Apa sih korelasi kontingensi itu? Nah, korelasi kontingensi adalah metode untuk mempelajari hubungan antara dua variabel yang memiliki data dalam bentuk kategori atau skala nominal atau ordinal. Koefisien kontingensi digunakan untuk menilai korelasi antara variabel ketika pengukuran skala mereka termasuk dalam kategori nominal. Nah, selanjutnya kita masuk pada fungsi korelasi kontingensi. Apa sih fungsi korelasi kontingensi? Fungsi korelasi kontingensi adalah untuk mengevaluasi hubungan antara dua variabel dengan skala data nominal. Korelasi kontingensi merupakan salah satu jenis koefisien korelasi yang digunakan untuk memproses data dalam skala nominal. Dan korelasi kontingensi ini juga memiliki fungsi lain, diantaranya pertama, menentukan adanya hubungan dan besarnya hubungan antara dua variabel. Kedua, mengetahui adanya dua variabel atau lebih untuk bisa mengadakan peramalan terhadap variabel lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada cara menghitung korelasi kontingensi. Teknik korelasi koefisien kontingensi adalah salah satu teknik analisis korelasional privat, yang dua buah variabel yang dikorelasikan adalah berbentuk kategori atau merupakan gejala ordinal. Apabila suatu variabel hanya terbagi menjadi dua kategori, dan dua kategori itu sifatnya diskrit atau terpisah menjadi dua kutub yang ekstrem, maka selain menggunakan teknik analisis korelasional koefisien kontingensi, dapat pula dipergunakan teknik analisis korelasional V koefisien. Akan tetapi,
Apabila kategori itu lebih dari 2 buah, maka teknik analisis korelasional pi koefisien tidak dapat diterapkan di sini. Nah, selanjutnya kita masuk pada rumus korelasi kontingensi. Kuat lemah, tinggi rendah, atau besar kecilnya korelasi antar dua variabel yang sedang kita selidiki korelasinya dapat diketahui dari besar kecilnya indeks korelasi yang disebut koefisien kontingensi, yang umumnya diberi lambang dengan huruf C atau KK, yaitu singkatan dari koefisien kontingensi. Adapun rumusnya seperti yang ada pada gambar, yaitu C sama dengan akar si kuadrat per N ditambah si kuadrat. Nah, si kuadratnya ini dapat kita peroleh dengan menggunakan rumus si kuadrat sama dengan sigma F0 dikurang Ft kuadrat per Ft. Nah, jadi untuk mencari si kuadratnya itu dapat menggunakan rumus tersebut. Nah, kita masuk ke contoh. Misalkan akan diteliti apakah terdapat korelasi positif yang signifikan antara semangat berolahraga dan kegairahan belajar. Sejumlah 200 orang subjek ditetapkan sebagai sampel penelitian. Hasil pengumpulan data menunjukkan angka sebagaimana tertera pada tabel. Nah, kita lihat pada tabel di mana di situ sudah terbagi menjadi dua, yaitu ada semangat berolahraga dan gairah belajar. Nah, di situ di mana tingkat semangat berolahraga yang besarnya ada 18, yang sedang ada 34, dan yang kurang ada 10. Tingkat semangat berolahraga yang sedang, yang besarnya ada 12, yang sedangnya ada 43, dan yang kurang ada 10. Tingkat semangat berolahraga yang kecil, yang besarnya ada 10, yang sedangnya ada 33, dan yang kurang ada 30. Begitupun selanjutnya, tingkat gairah belajar yang besar, yang besarnya ada 18, yang sedangnya ada 12, yang kecil ada 10. Tingkat gairah belajar yang sedang, yang besarnya ada 34, yang sedang ada 43, dan yang kecil ada 33. Dan tingkat gairah belajar yang kurang, yang besarnya ada 10, yang sedangnya ada 10, dan yang kecil ada 30. Maka penjumlahan dari semua itu diperoleh sebanyak 200. Maka N yang kita peroleh adalah 200. Nah, penyelesaian. Di mana langkah pertamanya itu kita harus menghitung si kuadrat. Di mana si kuadrat itu diperlukan tabel, yang tabelnya itu berisi F0, Ft, F0 dikurang Ft, F0 dikurang Ft kuadrat, dan F0 dikurang Ft kuadrat per Ft. Nah, untuk mengisi tabel perhitungan si kuadrat yang pertama, kolom 1 dan 2, urutan sel pada tabel 1 dihitung dari kiri ke kanan, mulai dari sel yang paling atas. Di mana kita lihat pada tabel yang sebelumnya tadi, berarti dari urutan paling kiri ke kanan. Berarti dari angka 18, 12, 10. Balik lagi ke kiri, 34, 43, 33. Balik lagi ke kiri, 10, 10, 30. Berarti urutannya sesuai dengan angka tersebut. Dari angka 18 sampai angka 30. Dimulai dari urutan paling kiri. Nah, selanjutnya untuk mengisi kolom ketiga, yaitu kolom Ft. Caranya bagaimana? Caranya, jumlah skor pada kolom dikali dengan jumlah skor pada baris di setiap sel yang kita cari, lalu dibagi dengan N. Dimana untuk memperjelasnya, kita lihat lagi pada tabel sebelumnya. Jumlah skor pada kolom dikali dengan jumlah skor pada baris. Jumlah skor pada kolom itu adalah jumlah skor pada bagian bawah. Sedangkan jumlah skor pada baris adalah jumlah skor pada bagian samping, yaitu 40, 110, 50. Itu adalah jumlah skor pada baris. Sedangkan jumlah yang 62, 65, 73 itu adalah jumlah skor pada kolom.
Sebagaimana yang dijelaskan tadi, untuk mengisi tabel FT itu adalah jumlah skor pada kolom dikali dengan jumlah skor pada baris dan dibagi dengan N. Kita lihat pada angka 18, jumlah skor pada kolomnya ada 62, jumlah skor pada barisnya ada 40 dibagi dengan N. N-nya berapa? N-nya adalah 200, berarti 62 dikali 40 dibagi 200, maka diperoleh hasil 12,4. Begitupun seterusnya untuk menghitung dan mencari tabel pada kolom yang ketiga, yaitu kolom FT. Begitupun seterusnya sampai angka ke-30. Nah, selanjutnya untuk mengisi tabel yang keempat, yaitu tabel F0 dikurang FT. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita masukkan saja angkanya, di mana F0 sudah kita peroleh 18 dan FT-nya juga sudah kita peroleh 12,4, maka tinggal kita kurangkan saja. 18 dikurang 12,4, maka diperoleh hasil plus 5,6. Begitupun seterusnya sampai pada angka 30. F0-nya adalah 30, FT-nya sudah diperoleh 18,25, maka 30 dikurang 18,25, maka diperoleh hasil plus 11,75. Maka F0 dikurang FT-nya adalah plus 11,75. Selanjutnya untuk mengisi tabel yang kelima, yaitu tabel F0 dikurang FT kuadrat. Caranya bagaimana? Sama, caranya tinggal kita masukkan saja, di mana F0 dikurang FT-nya sudah kita peroleh tadi, maka tinggal kita kuadratkan saja. F0 kurang FT-nya adalah plus 5,6, berarti tinggal kita kuadratkan saja. Plus 5,6 dikali plus 5,6, maka akan diperoleh hasil 31,36. Begitupun seterusnya sampai angka 30. F0 dikurang FT-nya tadi kan plus 11,75, tinggal kita kuadratkan saja, berarti plus 11,75 dikali plus 11,75, maka akan diperoleh 138,0625. Maka itulah hasil dari F0 dikurang FT kuadratnya. Nah, untuk mengisi tabel yang terakhir, yaitu tabel F0 dikurang FT kuadrat per FT, caranya bagaimana? Caranya juga sama, yaitu tinggal kita masukkan saja hasil-hasil yang sudah kita cari sebelumnya. Gimana? F0 dikurang FT kuadrat sudah kita peroleh tadi 31,36 dibagi dengan FT. FT-nya berapa? FT-nya juga sudah kita peroleh hasil, yaitu 12,4. Maka 31,36 dibagi dengan 12,4, maka diperoleh hasil 2,5290. Begitupun seterusnya. Nah, setelah kita mengetahui cara mengisi tabel C kuadrat, setelah kita mendapatkan hasilnya, gimana? Hasilnya tadi adalah pada tabel yang terakhir itu kan F0 dikurang FT kuadrat per FT. Nah, ingat itu adalah rumus C kuadrat. Maka sudah kita peroleh hasil dari C kuadratnya adalah, kita jumlahkan dari semua angka-angka yang ada pada tabel tersebut, maka diperoleh F0 dikurang FT kuadrat per FT adalah 18,7194. Maka itulah hasil dari sigma F0 dikurang FT kuadrat per FT. Maka sudah kita peroleh hasil dari C kuadratnya, yaitu 18,7194. Nah, setelah kita peroleh hasil dari C kuadratnya tadi, maka tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus, di mana rumus koefisien kontingensi tadi adalah akar C kuadrat per C kuadrat ditambah N. Tinggal kita masukkan saja. C kuadratnya tadi berapa? Yaitu 18,7194 per C kuadrat ditambah N. Masukkan lagi nilai C kuadratnya, yaitu 18,7194 ditambah N, di mana N-nya tadi kita peroleh adalah 200, sama dengan akar 18,7194 per C kuadrat ditambah N, yaitu 218,7194, sama dengan akar 0,0856.
Maka hasil dari akar 0,0856 adalah 0,293. Maka itulah hasil dari koefisien kontingensinya. Setelah kita mendapatkan hasil dari koefisien kontingensi, selanjutnya yaitu memberikan interpretasi. Nah, untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien kontingensi itu, harga dari koefisien kontingensi terlebih dahulu kita ubah menjadi pi dengan rumus C per akar 1 dikurang C kuadrat. Ingat, C tadi adalah lambang dari koefisien kontingensi. Maka sama dengan kita masukkan hasil dari koefisien kontingensi kita tadi adalah 0,293 per akar 1 dikurang C kuadrat, berarti 0,293 kuadrat sama dengan 0,293 per akar 1 dikurang hasil dari 0,293 kuadrat adalah 0,086 sama dengan 0,293 per akar 0,914 sama dengan 0,293 per 0,956. 0,956 adalah hasil dari akar 0,914 tadi. Maka diperoleh hasil dari 0,293 per 0,956 adalah 0,306. Nah, jadi itulah hasil dari interpretasi terhadap koefisien kontingensi. Nah, itulah tadi video yang dapat saya buat dan saya jelaskan mengenai materi korelasi kontingensi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.